Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wapri Atmawati. Di sini saya akan membahas tentang peran keluarga dalam merawat pasien yang beresiko bunuh diri. Bunuh diri itu sendiri apa sih? Bunuh diri itu adalah tindakan yang secara sengaja dan sadar dilakukan oleh seseorang untuk mengakhiri kehidupannya. Nah, kenapa sih seseorang itu mau bunuh diri? Nah, ada banyak sekali penyebab yang dapat menyebabkan orang itu ingin bunuh diri. Salah satunya depresi. Kemudian ada masalah keluarga ataupun harga dirinya rendah. Harga diri rendah. Nah, bagaimana sih peran keluarga dalam merawat pasien-pasien yang seperti ini? Peran keluarga itu sangat penting dalam merawat pasien seperti ini. Kenapa? Karena keluarga adalah tempat pertama dan terdekat bagi pasien, sehingga diperlukan peran keluarga dan lingkungan sekitar agar dapat bekerja sama membantu merawat pasien dengan resiko bunuh diri ini. Apa saja sih yang perlu diketahui oleh keluarga? Yang pertama itu tanda dan gejalanya. Nah, secara keperawatan, bunuh diri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu isyarat bunuh diri. Nah, isyarat bunuh diri ini tanda dan gejalanya bisa kita lihat dari perkataannya, yang mana pasien sudah menyatakan keinginan seperti saya pengen bunuh diri, atau hal-hal yang lebih tersirat seperti tolong jaga akan anak saya karena saya akan pergi jauh, atau seperti aduh saya tidak berguna lagi, atau yang lebih tersirat seperti saya nggak suka berada di dunia ini, atau saya tidak ingin hidup lagi. Nah, itu termasuk dalam isyarat bunuh diri, yang mana ketika pasien sudah menyatakan hal-hal seperti itu, keluarga harus lebih waspada dan menjaga agar tidak sampai terjadi kejadian bunuh diri. Nah, kemudian yang kedua, pasien dengan keinginan bunuh diri. Nah, pasien dengan keinginan bunuh diri ini pasien sudah menyusun atau merencanakan bagaimana pasien akan mati. Seperti pasien sudah mengatakan saya akan melompat ke jalan kemudian dilindas truk, atau saya ingin melompat dari tebing yang tinggi, atau pasien sudah merencanakan dengan membawa pisau, lalu atau pasien melakukan tindakan yang mengancam, yang sifatnya mengancam dirinya sendiri. Nah, ini harus sangat-sangat diwaspadai oleh keluarga. Kemudian yang ketiga yaitu tindakan atau perilaku percobaan bunuh diri. Percobaan bunuh diri ini dilakukan ketika pasien melakukan bunuh diri seperti menyayat tangannya ataupun lompat dari tempat yang tinggi. Nah, ini sudah termasuk tindakan percobaan bunuh diri, yang mana hal ini ketika terjadi, keluarga harus segera melaporkan ke entah itu pelayanan kesehatan ataupun pemadam kebakaran apabila pasien seperti berdiri di tebing yang tinggi ingin melakukan percobaan bunuh diri. Nah, hal-hal yang harus dilakukan keluarga jika isyarat bunuh diri atau tindakan bunuh diri itu mulai terjadi. Yang pertama yang harus dilakukan keluarga adalah ketika itu masih isyarat bunuh diri, keluarga harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Kemudian keluarga harus waspada dengan menyingkirkan benda-benda yang dapat digunakan untuk bunuh diri seperti pisau, tali tambang,
Ya, keluarga berperan dalam menyingkirkan hal-hal tersebut agar tidak terjadi perilaku bunuh diri. Kemudian keluarga juga harus lebih merangkul pasien seperti mengajak bercerita, mengajak berbagi keluh kesahnya, ada masalah apa, keluarga harus lebih peka gitu terhadap pasien. Nah, kemudian ketika itu sudah menjadi lebih menakutkan seperti pasien sudah merencanakan keinginannya bunuh diri, keluarga dianjurkan untuk menjaga pasien atau tidak membiarkan pasien sendirian. Kemudian keluarga sebaiknya lebih memberikan kegiatan yang membuat pasien itu tidak sendirian dan tidak dapat melamun atau berpikir tentang keinginannya untuk bunuh diri, seperti mengajaknya bermain atau berolahraga atau kegiatan yang dapat menyenangkan pasien dengan risiko bunuh diri ini. Kemudian jika sudah terjadi percobaan bunuh diri, hal-hal yang dapat dilakukan oleh keluarga adalah yang pertama, apabila terjadi percobaan bunuh diri, apabila keluarga merasa tidak mampu untuk menghentikan kegiatan itu, bunuh diri itu, maka keluarga dianjurkan untuk memanggil bantuan, entah itu memanggil tetangga atau siapapun yang ada di rumah tersebut, ataupun boleh pemadam kebakaran maupun tenaga kesehatan. Nah, maka dari itu penting sekali bagi keluarga dengan pasien risiko bunuh diri ini untuk menyimpan nomor-nomor penting seperti nomor ambulan, nomor IGD, nomor pemadam kebakaran. Nah, kemudian di sini sangat diharapkan sekali peran keluarga dalam merawat anggota keluarga dengan risiko bunuh diri. Kemudian apabila tindakan bunuh diri itu terjadi atau tidak sempat dicegah, maka itu tadi keluarga harus segera menghubungi tempat pelayanan kesehatan terdekat. Baiklah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.